وجنبنا التقوى وجميع يا رحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلينا تعظيم. رب زدني علما وزدني فهما. امين امين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعالى وتعلم الذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير وابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وقربه. نويت على من رواه السلف الصالح. نويت على من رواه الشيخ ابي شجاع. نويت على من رواه الامام تقي الدين المحسنين. نويت على من رواه كل مشايخنا رحمه الله تعالى ما احاطه من سائر النيات الصالحه بحب من انزلت عليه سوره الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا يا شيخ مصطفى صديق وشيخ خارج وشيخ صديق تجوبر وشيخ عبد الحليم مجلد وشيخ صبري جودس وشيخ قال هاشم أشعري وشيخ خالد القرن وصولهم وفروعهم شأن الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وكل مشاينا وإخواننا في الطريقة النقشبندية العالية سوية المحبين. اللهم اغسلنا في سمرتهم في الآخرة. الصلاة والسلام. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فرع أصبح شخص ولم ينوي صوما فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوما تطوعا صح على الأصح. Asbaha syahsun, jika ada seseorang pada pagi harinya, walam yanwi, masuk di pagi hari dan dia tidak berniat sauman, tidak berniat puasa. Fatamad maldo, kemudian dia berkumur. Tetapi kumurnya ini lam yubalik, dia tidak keras-kerasnya kumurnya. Tetapi meskipun dia tidak keras, dilalai, dilalai bahasa Indonesia. Fasabaqo al-ma'u ila jawfihi. Air yang digunakan madbatoh itu masuk ke jaufnya, masuk ke rongga bagian dalam tubuhnya, artinya masuk ke kerongkongannya misalkan. Sumanawa sauma tatawu'in, kemudian orang itu berniat puasa sunnah. Sunnah apa wae? Sunnah Senin Kemis ya. Sunnah misalkan Asyura ya. Sunnah Ayamul Bid pertengahan bulan. Soha, maka sahlah apa puasanya itu alal as-sohi menurut pendapat as-soh, menurut kaul as-soh. Jadi jika ada orang di pagi harinya dia belum niatin, dia madmadhah kumur-kumur dengan ringan saja kumurnya, tetapi air itu masuk ke kerongkongannya ya. Ini kan disengaja itu. Kemudian dia berniat, setelah itu dia berniat puasa atau puasa sunnah. Nah, apakah hal ini boleh? Artinya dengan keadaan seperti itu seseorang masih boleh melanjutkan untuk sunnah puasa sunnah. Menurut pendapat Qaul Aqsa, puasanya itu sahih. Qala Nawawi, telah berkata siapa Al-Imam An-Nawawi ya, berkata pada wahiyya mas'alatun nafisatun.
Ini adalah permasalahan yang sangat berharga. Waqad tatallabtuha, saya telah mencarinya sinina beberapa tahun. Mencari masalah permasalahan ini sampai beberapa tahun. Hatta wajadtuha, hingga aku temui, maksudnya temui permasalahan ini dan menemui jawabannya. Walillahi, dan kepunyaan Allah lah alhamdulillah, segala puji yang baik-baik. Wallahu a'lam. Walau akala, jika seseorang yang berpuasa itu makan nasian dengan keadaan lupa, lisawmi, untuk puasa, lam yaftur, maka tidak batallah puasa orang tersebut. Jadi jika ada orang makan, tapi makannya itu dia lupa, padahal dia lagi puasa, maka menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, puasanya itu tidak batal. Fis sahihaini, karena menurut di dalam hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Kanjeng Nabi berkata, man nasya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan orang itu dalam keadaan berpuasa, orang yang berpuasa, fa'akala, kemudian dia makan, au syariba, atau minum, falyatumma, maka orang itu hendaklah teruslah menyempurnakan saumahu, pada puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, sesungguhnya Allah lah yang memberi makan ya dan memberi dia minum. Ya, barang siapa yang dalam keadaan berpuasa kemudian dia lupa makan dan minum, ya, maka kata Kanjeng Nabi, lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya yang beri makan dia itu Allah, yaitu keringanan. Falau katsura dzalika fawajhani, jika makannya itu banyak, maka di sini ada dua wajah, ada dua pendapat, dua argumentasi. Al asohu, ini adalah qaul asoh, indar Rafi'i, yang dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i. Yafturu, itu bisa membatalkan. Bagaimana kalau makannya itu orang dalam keadaan puasa, ya, tetapi dia lupa kalau dia lagi puasa, terus dia makannya itu banyak. Bagaimana puasanya? Qaul asoh yang dipilih atau menurut Imam Ar-Rafi'i, puasanya itu batal. Li'anna nisyana ma'al kathrati nadirun, karena sesungguhnya lupa disertai dengan banyaknya makan itu adalah yang jarang, perkara yang jarang. Walihada, dan karena ini, kulna, berpendapat siapa kita, ya, Imam Rafi'i memilih pendapat yang sesuai, yang sama dengan eh, permasalahan yang ada di dalam sholat, ya. Ini dianalogikan di dalam permasalahan sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tabdul as-sholatu, sholat menjadi batal, bil kalamil katsiri, dengan ucapan yang banyak. Ucapan yang banyak itu ada yang berpendapat satu kata, ada yang berpendapat dua kata, tetapi ada lagi kalau dia baru masuk Islam 5 kata lebih, ya kan. Wa in kana nasiyan, meskipun orang yang atau musollinya itu adalah orang yang lupa. Ya. Jadi menurut Imam Rafi'i, orang yang lupa, meskipun apa, orang yang berpuasa meskipun dia lupa, tetapi kalau makannya banyak, maka puasanya itu batal, gitu loh. Ini dianalogikan kepada apa? Kepada batalnya sholat dengan banyaknya berbicara meskipun dia dalam keadaan lupa. Wal asohu indan Nawawi, dan pendapat yang asoh yang dipilih oleh Imam Nawawi, bagi Imam Nawawi ialah annahu la yafturu, sesungguhnya perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena li umumil akhbari, karena umumnya hadis yang diucapkan kanjeng Nabi yang berbunyi, barang siapa yang makan kemudian padahal dia dalam keadaan berpuasa, ya, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya itu adalah keringanan dari Allah. Makannya dia itu diberi makan oleh Allah, dan dia diberi minum juga oleh Allah. Artinya itu merupakan keringanan dari Allah, pemberian keringanan dari Allah. Walaysa shaumu kas-sholati, lan ora ono apa asaum iku kas-sholati kaya dene salat. Salat itu enggak bisa, apa, puasa itu tidak bisa dianalogikan seperti salat. Karena apa? Wal farqu, perbedaannya, anna sholata ialah
analis sholati, sesungguhnya ada pada sholat itu af'alan wa aqwalan. Ada perbuatan-perbuatan yang banyak dan perkataan-perkataan yang banyak. Tadhkuruhu as-sholatu, yang bisa mengingatkan semua itu pada sholat. Di mana sholat itu bisa mengingatkannya. Ya. Artinya karena di dalam sholat itu ya ada kita bacaannya, ya kan, ada juga gerakannya. Di mana kalau kita dalam keadaan sholat itu ya kita sadar, ya, kita lagi sholat, gitu kan. Makanya kalau ada orang ngomong banyak, gitu ya, ya kenapa dia menjadi batal ya? Karena tidak ada keadaan yang bisa melalaikan dia dari sholat yang dalam tempo lama, berbeda dengan puasa. Ya kan? Fayanduru wuku udzalika minhu, dan jarang terjadi ya, perilaku seperti itu, perilaku yang banyak itu artinya berbicara dengan banyak itu jarang terjadi dalam sholat. Maksudnya jarang terjadi itu seperti ini, karena di dalam sholat itu ada pekerjaan yang banyak ya, ana takbiratul ihram, ana ruku, ya kan, ana sujud, ya, ana apa maning, ana etidal dan lain-lain, ya kan, itu bagian dari afal, ya, bagian dari akwalnya. Ada masalah niat, ya, gerakan hati, kalau membaca fatihah, ya kan, karena baca tahiyat, di mana semuanya itu bisa mengingatkan orang yang lagi sholat kalau dia itu lagi sholat. Dan jarang sekali ya seseorang itu lupa kalau dia lagi sholat. Karena apa? Ya karena adanya perbuatan-perbuatan dan ucapan kita sholat itu sendiri, di mana semua aktivitas itu tidak melalaikan dia. Bikhilafis shaum, berbeda dengan puasa. Ya. Puasa itu jarang, ya kan? Tindakan-tindakannya ya, ya seperti itu, Vin, ya. Artinya apa jarang apa aktivitas ibadah puasa itu hanya sekedar makan dan minum, ya kan? Menahan makan dan minum dan lain-lain lah yang bisa membatalkan sholat. Cuma itu kan eh, estimasi waktunya juga kan lama. Kadang lebih dari 12 jam, ya kan. Malah sekarang-sekarang itu 13 jam. Ya. Nah itu di dalam 13 jam itu sering kali terjadi ya, kelupaan bahwa kita ini sedang berpuasa. Maka menurut Imam Nawawi ya tidak bisa disamakan orang puasa dengan sholat. Kalau sholat itu aktivitas-aktivitasnya itu mengingatkan, sedangkan mengingatkan terhadap ibadah yang sedang dia lakukan. Sedangkan puasa itu sendiri jangka waktunya lama, ya kan? Di dalam jangka waktu yang lama itu diisi juga aktivitas-aktivitas lain, aktivitas mubah-mubah lain. Di mana aktivitas mubah lain itu kadang membuat kita lupa dengan ibadah kita yang lagi puasa. Walau akala jahilan, jika ada seseorang yang makan dalam keadaan bodoh, bitahrimil akli, dengan atau mengenai haramnya makan ketika lagi puasa, nazoro nuziro ingkana qoriban, nuziro maka harus dilihat, ingkana qoribu ahd, qoriba ahdil Islam, qoriba ahdi bil Islam, qoriba ahdin bil Islam. Jika ada orang yang jahilnya itu dekat dengan masa keislaman, artinya dia baru masuk Islam, gitu. Auna sya'a, atau dia itu tumbuh fi badiyatin ba'idatin, di negara yang terpelosok, lam yaftur, maka tidak batal puasanya. Wa ilah, jika tidak aftoro, maka batal puasanya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana mengenai orang yang tidak tahu mengenai keharaman makan ketika dalam puasa Ramadan? Maka harus dilihat, jika orang itu baru masuk Islam atau dia itu tumbuh di negara yang jauh, yang nggak ada ulamanya di situ, yang tidak mendapatkan pendidikan di situ, maka kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, lam yafdur, puasanya itu tidak batal. Tetapi kalau dia itu jahilannya itu
udah lama masuk Islamnya dari kecil, orang tuanya Islam, dia pun Islam dari kecil, cuma karena dia nggak mau mempelajari hukum Islam, ya kan, meskipun dia tidak tahu mengenai keharaman makan ketika berpuasa, maka puasanya batal. Begitupun kalau dia eh, tumbuh di apa di apa ya, negara Islam yang atau negara yang bukan Islam lah. Kayak Indonesia bukan negara Islam kan, kan hukumnya itu. Tetapi ulamanya banyak di setiap desa, rata-rata ono kiai Modine yang ngajari, ya kan, apa akidah 50, ya kan, fikih ibadah dan lain-lain, ya kan. Nah, kalau dia tumbuh di tempat yang banyak ulamanya, banyak pengajar Islamnya, maka jika meskipun dia tidak tahu mengenai keharaman makan di dalam bulan Ramadan, puasanya menjadi batal. Wa minha ay minal muftiratil milai ay minal muftirati al jima'u. Dan itu di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, ia apa, adapun al jima'. Jima ialah di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Wa huwa bil ijma'. Ini berdasarkan ijma'. Wa kadza al istimna'u bil yadi. Begitupun, ya, senang-senang dengan tangan. Maksudnya itu ya apa? Ngerti ya? Wa ghairiha, dan selainnya istimta bil yadi. Kadang orang tanya, bagaimana kalau istimtanya enggak tangan? Misalkan pakai yang lain-lain, misalkan mau gelas apa wa hukmuhu indan nisyami kal akli, dan hukum melakukan jima, ya, di tengah bulan puasa, istimna di tengah bulan puasa baik dengan tangan ataupun selainnya, ketika lupa sama seperti makan, ya. Nanti ya tergantung kita pengen pakai pendapatnya siapa nih, Kevin, ya. Kalau pakai pendapatnya Imam Rafi'i, berarti kalau misalkan jimanya itu hanya sebentar, misalkan baru sebentar, terus dia ini kalau dia lagi puasa langsung dilepas, maka tidak membatalkan. Tetapi kalau misalkan pakai pendapatnya Imam An-Nawawi, ya kan, ya meskipun lama atau sebentar, ya, tergantung dari kapan dia ingatnya. Kalau dia ingat ketika itu juga langsung dicabut, meskipun itu lama, maka tidak membatalkan. Karena di sini kata saya Taqiyuddin Al-Hisni, hukumnya itu ketika lupa disamakan dengan makan. Wallahu a'lam. Qala, berkata siapa, uh, Syekh Suja, termasuk di antara yang bisa membatalkan puasa ialah ta'amudul qai'i, muntah disengaja, di lodok-lodok misalkan, atau kan wetengnya di apa, di indus-indus, ya, sehingga mual. Wa kadza adamul ma'rifati bitarafayin nahari. Begitupun yang bisa membatalkan puasa itu tidak mengetahui ujungnya siang. Ya. Artinya kamu tidak tahu kapan masuknya waktu subuh, ya. Kamu juga tidak tahu kapan masuknya waktu maghrib. Ini maksud dari tarafayin nahar. Wa min asbabil muftirati, dan di antara sebab-sebab yang bisa membatalkan puasa ialah istifragh. Wa min asbabil muftirati, lan iku setengah saking pira-pira sebab kang iso batal, kang apa iku pira-pira sebab pembatal puasa. Al istifrohu tawi muntah. Di antara sebab-sebab yang bisa membatalkan puasa, di antara sebab-sebab pembatal puasa ialah muntah. Faman taqayya amdan, barang siapa taqayya ayam muntah, siapa orang itu amdan dengan disengaja, aftar maka batal puasanya. Fa wa in ghalabahu al-qai'u, jika muntahnya itu mengalahkannya, artinya itu muntahnya itu tidak disengaja, ya, alamiah saja, ya, dengan ya sebab muntah itu sendiri, misalkan kayak masuk angin terus tiba-tiba muntah, lam yaftur, tidaklah membatalkan puasa. Karena apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zar'a, barang siapa yang dikalahkan, manzaru asap, barang siapa yang mengalahkan apa alqoi umum tahu pada man itu, bahwa soimun, dan orang itu dalam keadaan berpuasa,
falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada kodo baginya. Waman istaqo'a falyakti. Tetapi barang siapa yang sengaja, ya, sengaja muntah, falyakti, maka dia harus mengkodo. Ya. Katakan Nabi, jika ada di antara kalian, ya, jika ada seseorang, barang siapa yang muntah, ya, kemudian padahal dia dalam keadaan berpuasa, jika muntahnya itu tidak amdan, tidak disengaja, ya, maka tidak ada kewajiban kodo baginya. Dan barang siapa yang menyengaja muntah, maka wajib kodo. Meriwayatkan pada hadis itu, siapa ashabus sunan al-arba'ah, pemilik kitab-kitab sunan al-arba'ah yang 4. Waqala telah berkata siapa Imam At-Tirmidzi, berkata pada Hasanun Qoribun. Hadis ini ya statusnya Hasan Qorib. Wasahah dan telah mensahihkan pada hadis itu siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wal Hakim dan Imam Hakim, Ustaz Hakim. Wa dzara'ahu, adapun lafaz dzara'ahu itu bermakna ghalabah, mengalahkannya. Wa huwa bizalil mangqutati. Zaro'anya itu, zanya itu dengan za yang titik di atasnya. Wa amma ma'rifatu tarifain nahar, adapun mengetahui dua ujung siang, maksudnya masuknya dan berakhirnya siang, fala budda min dzalika fil jumlati lisihhati shaum. Itu termasuk di antara perkara yang menjadi penyebab sahnya puasa. Hatta launawa, hingga jika ada seseorang yang berniat ba'da tulu'il fajri, setelah munculnya matahari, la yasihhu shaumuhu, maka tidak sahlah puasanya. Au akala mu'taqidan annahu laila, atau barang siapa yang masih makan disertai dengan keyakinan bahwa masih malam. Wa kana qad tala fajar, padahal fajar telah muncul. Lazimahu, maka wajib baginya apa al-qada, qada. Ya. Barang siapa yang dia itu berniat setelah matahari telah muncul, ya, maka tidaklah sahlah puasanya. Kenapa? Karena harus ada tabitu niat. Dan barang siapa yang makan dengan keyakinan masih malam, maka padahal fajar telah muncul, maka ya wajib kodo juga baginya. Karena apa? Karena harus dengan keyakinan. Ya. Wa kadza law akala muqtaqidan annahu qad dakhala al-laila, dan barang siapa yang makan dengan keyakinan bahwa sesungguhnya dia telah memasuki dakhala siapa man itu al-laila pada malam hari, tumabana khilafuhu, kemudian eh, jelas perbedaannya, maksudnya itu dia menyangka masih malam, dia menyangka sudah masuk malam, ternyata ya ternyata masih sore, artinya belum masuk waktu maghrib. Lazima, maka wajib pada man itu apa al kodo kodo. Ada orang, ya, dia makan kan, ya. Dia berbuka karena apa, dia yakin kalau maghrib itu sudah datang, tetapi setelah itu dia diingetin sama temennya, kok kamu udah makan, loh itu wis gelap kok, berarti kan udah maghrib. Wah, ini udah maghrib, orang ini masih jam 4, orang di jadwal dari pemerintahan buka puasa itu jam 6:15. Nah itu kan bana khilaf, jelas perbedaannya, ya. Maka lazimahu al qadar, orang itu wajib mengqadar. Hatta lau akal akhirun nahar, cuma masalah ini ditanyakan, itu nanti dia itu dosa nggak kayak gitu? Kalau dia dan disebabkan karena nisyannya, karena kelupaan atau khotok, kesalahan, maka tidak dosa. Tetapi hukumnya itu tetap, yaitu apa hukumnya tetapnya itu? Tetap mengkodok. Hatta lau akala, hingga jika ada orang yang makan akhiran nahari, di akhirnya siang, maksudnya itu apa ya, dia menyangka sudah masuk waktu maghrib, hajman bila dhonin, sembrono, ya,
tanpa adanya persangkaan, fahuwa haramun bila khilafin. Ini adalah tindakan yang haram dan tanpa adanya khilaf di dalam madhab Syafi'i. Naam, yo. Idza ghalaba ala dhannihi al-ghurubu bil ijtihadi bi waradin. Jika apa zonnya itu apa ya membuat dia yakin lah bahwa maghrib itu sudah datang, matahari itu sudah menyingsing apa sudah surut, apalagi disertai dengan istihad misalkan eh, waktunya itu datang dengan apa dengan mendung misalkan, oh ini kok angin wis rodo-rodo adem ngene iki misal orang nggak ada jam misalkan nggak ada jam lihat ke langit ya. Ini kok langit wis petang, jangan-jangan ini sudah maghrib ini karena tadi waktu HP ku masih nyala aja aku lihat sudah jam 5 gitu ya. Dan ini udah gelap, wah ini jangan-jangan maghrib nih. Kemudian dia makan, kan? Ya, makan. Wa nahmuhu jaza lahu al-aklu ala sahih. Menurut kaul sahih, ya, boleh orang itu makan. Tetapi kata Al-Ustadz Abu Ishaq, Abu Ishaq As-Serozi, ya, la yajuzu tidak diperbolehkan likudratihi alal yakini bil sober. Karena apa? Karena orang itu masih bisa menahan keyakinannya dengan sabar. Kalau artinya kalau masih ragu ya, masih ragu, masih ragu karena masih jam 5 itu kan. Sedangkan hawa itu kan bukan penentu dari masuknya waktu ya kan. Kalau dia hanya beristihad dari hawa yang datang, ya kan? Maka ya kenapa nggak sabar aja sih? Gitu ya. Sabar aja dulu, tunggu misalkan berapa kali bacaan Quran dari bagian dari bacaan Quran itu bisa menentukan oh ini sudah seberapa lama misalkan kamu baca satu juz kalau satu juz itu misalnya 20 menit berarti 20 juz apa 2 juz 40 menit misalkan ya kan? Berarti kalau tadi sudah jam 5 ya kan sekiranya masuk ke mau waktu maghrib itu adalah sekitar 4 juz lah aku baca gitu kan. Iya mas kalau masih bisa sabar ya sabar aja dulu wal akhwatu dan berlaku sangat hati-hati liso ini bagi soim itu sangat dianjurkan Allah yakula hatta yatayaqqana basamsi wallahu a'lam berhati-hati sangat hati-hati bagi orang yang berpuasa agar tidak makan hingga dia yakin pada me, apa menyuruh ya mana oh menyuruh tenggelamnya matahari. Ini adalah pendapatnya Abu Ishaq As-Serozi. Ya, kita lihat lagi nanti ya. Barangkali salah ya Abu Ishaq ini, Abu Ishaq sahabat. Jadi, barang siapa yang dalam keadaan seperti itu, misalkan tidak ada waktu, tidak ada jam, ya kan, mataharinya tidak terlihat, misal dalam cuaca mendung, ya dan lain-lain, ya, maka ya sabar aja dulu. Kita gunakan sesuatu yang bisa jadi patokan kita. Kayak contohnya misalkan tadi, kamu punya kebiasaan baca Quran, satu juz itu 20 menit. Itu ya jadi patokan, ah ya udah, baca 4 juz saja atau 5 juz lah. Nanti setelah baca 5 juz ya kemungkinan sudah masuk waktu maghrib. Gitu ya. Ya. Jadi harus hati-hati bagi orang yang berpuasa. Nah, intinya kehati-hatian ini termasuk pada hal apapun ya. Termasuk pada hal-hal yang bisa menyebabkan kamu mengantarkan pada sesuatu yang mengangkat syahwatmu, ya. Baik syahwat untuk makan ataupun syahwat untuk sesuatu yang lain lah. Ya. Intinya ya ketika puasa ya ojo delang video mukbang misalnya ya. Itu bisa mengantarkan kepada sesuatu ya sing orang genah. Intinya ya hati-hati dalam berpuasa itu. Mengkoning lagi uang lagi nggak ada pangeran. Sekarang puasa itu ya ibadah. Sekarang ibadah itu nggak ada pangeran. Artinya nggak ada pangeran itu kamu melakukan aktivitas itu untuk Allah, untuk menunaikan perintah Allah. Walladzi yaftur bihi as-shaim wallahu a'lamu bissawab.